Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, Amaina, Abang, Akal, Adik, Saudara ini. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya Iwan Bahagia akan memoderasi sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kebudayaan Gayo dengan topik menguak sejarah Masjid Kuba Bebesen yang digelar pada hari ini 7 April 2022. Nah, baik. Jadi Masjid Kuba ini adalah masjid paling bersejarah di Gayo yang berada di Kampung Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dan hari ini kita akan bicarakan bagaimana sejarah asal mula pembangunannya. Apakah Masjid Kuba ini memang dari awalnya sudah bernama Masjid Kuba atau ada nama lain. Nah, kemudian apakah ada siapa yang sebenarnya hadir dan membangun masjid ini? Ini akan diungkapkan sesaat lagi dalam webinar pada pagi hari ini. Baik, namun sebelum kita mulai, kita izin terlebih dahulu kepada Reje ini, Bang Isya, Reje Kampung Bebesen untuk membuka diskusi ini. Tadinya Pusat Kajian Kebudayaan Gayo ini sudah mengundang dari Pemkab Aceh Tengah, dari Bupati sendiri hingga DPRK. Namun mungkin sampai saat ini belum hadir. Kita akan langsung mendengar kata pembuka terlebih dahulu dari Reje Kampung Bebesen, amang kami, Pak Ridwan Shah. Kami persilakan untuk terlebih dahulu memberikan sambutan dan membuka kegiatan ini. Pada Raja Kampung Bebesen, Pak Ridwan Shah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur urmurum kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, kasih sayang Allah begitu itu. Sehingga pada kesempatan berbahagia ini, pada kesempatan bulan Ramadan ini, kita masih usahain kesempatan dan kesehatan untuk dapat kiri, terutama untuk menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat turun salam juga gerlupan kunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Kami hormati pertamaku Ananda Yusra di Usman, kemudian juga ku ama-ama ini nunggu si terlibat tuan kesempatan si berbahagia ini. Kami pemilih juga pada saudara-saudaraku amaku inungku si sempat berhadir wan kesempatan si berbahagia ini. Lagu sana si sawah ni Adinda Oyasin untuk mungkin barangkali sambutan dari kami selaku Reje Bebesen ini anak ketiga, karena mungkin wilayah Masjid Kuba si maksud ini tepati iwan wilayah kerja di kami. Oleh karena barangkali kami tadi hadir pada kesempatan si berbahagia ini. Perlu kami sawan sebetulnya yang pertama sekali ucapkan terima kasih sebenarnya kepada saudara-saudara si mengkaji kebudayaan Gayo, kemudian khususnya sejarah Masjid Kuba Bebesen ini, karena yang sesungguhnya kami sendiri pun sebelumnya mengetahui kuna sebetulnya sejarahnya, tapi alhamdulillah oleh Ananda Yusradi selaku peneliti mengkaji sejarah Islam khusus si Gayo ini, kemudian tepati ku Masjid Kuba Bebesen ini lagu sana singi sawahan artis yang pernah kami baca dari sana si tulis oleh Ananda Yusradi Usmani, kira-kira awal masuk ke mungkin 1800. Jadi hari begitu lama
untuk sejarah ini upaya baru sini terungkap. Kemudian juga salah satu barangkali pendiri ya Syarif. Jadi alangkah kami sendiri termasuk Gerle juga membacai karena kami sangat awam ternyata laguna akhirnya ya. Alhamdulillah. Jadi kami sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih atas arai hal-hal si lagun ini sehingga kami pada saat sini mengetahui bahkan barangkali untuk generasi ke depan ini akan menjadi ini pelajaran ke generasi itu sehingga mereka pun mengetahui sejarah-sejarah Islam khususnya sejarah ini pendirian Masjid Kuba Babesen. Juga memang pernah kami hari itu Ananda dan hadirin BWN bahwa awal-awal pendirian Masjid Kuba ini oleh itu barangkali kepudaha jemaat itu sembiang hari bebesan iku ketol sembiang Jumat maksudnya sembiang Jumat berangkat lu Kamis sehingga pakai sholat Jumat di ketol. Kemudian setelah ya karena berjalan beberapa tahun barangkali kemudian usulah itu si besen ini sih kami gitu barangkali arah kait nih kasihnya ini untuk diperjelas oleh Ananda kasih yang jelasnya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan juga mengharapkan mungkin kepada instansi terkait karena menyangkut ini sejarah apalagi sejarah Masjid Kuba ini agak unik pora Anda keti unik pada tahun 1965 masjid ini dibumi hanguskan oleh Partai Komunis Indonesia. Ini sangat sedih ketika ya karena partai ini adalah partai yang bertentangan dengan undang-undang Pancasila. Oleh karena pemerintah akan sudah menghapus partai ini. Begitulah kira-kira selapis dari kami. Kemudian jadi kuharap kami berharap barangkali arai secara pembangunan barangkali museum lah sehingga ini akan menjadi bacaan generasi ke depan atau barangkali para wisatawan pun nggak akan mengunjungi tempat Masjid Kuba bersejarah ini mereka akan membaca dan mengetahui sejarah Masjid Kuba. Ini kami harapkan ke depan, barangkali ku instansi terkait ini sangat kami harapkan untuk pembuatan barangkali monumen ataupun museum sejarah pendirian Masjid Kuba Babesen. Jadi sebagai sambutan kami mengucapkan terima kasih atas terselenggarai kegiatan ini pada Lusi Seruni. Untuk sementara ini kami salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berizin nama Rujo, kami Ridwan Shah terkait bagaimana harapan untuk ada pembangunan sebuah museum. Sebuah museum yang bisa dibangun di Masjid Kuba Babesen agar para pengunjungnya bisa mengetahui sejarah Islam. Sejarah pembangunan Masjid Kuba Babesen ini. Baik, itu tadi sudah disampaikan harapan-harapan dari Amarjo bagaimana kemudian masjid ini ternyata baru diketahui sejarahnya sekitar 1700 atau 800-an sudah ada begitu ya. Bagaimana sebenarnya awal atau dasar pembangunan dari Masjid Kuba Babesen ini dan apa kaitannya dengan Ketol dan benarkah ada hadirnya orang Arab ya, bukan dari turunan tapi orang Arab yang langsung hadir ke Masjid Kuba Babesen dan Ketol ini. Mari kita dengarkan penjelasan Bang Zul. Terima kasih sekali lagi pada Adinda Iwan Bahagia. Jadi lagu Sikulsawan sini waktu kuliah mulai kita mengkaji, kemudian nulis, mengambil literatur tentang kita nih. Pas selesai 2000 pulang kampung ke Jep sebelum merantau ya. Nah jadi pas ulah 2007 kami mulai meneliti kucak-kucak.
melakukan penelitian tentang masjid ini. Saya murid pilen Bapak ni Cik Apip, arah tukang masjid Bebes ini, dan waktu itu kami mewawancarai orang tua atau pelaku yang berkenaan dengan masjid ini. Dia tidak sebatas tua dari sisi umur, tapi memang pelaku langsung dalam arti keseharian terlibat dalam proses peribadatan, dalam proses pembangunan masjid ini. Ya mulai dari bapaknya Cik Apip, kemudian ada tukang waktu itu di Rejo Bukit, yang umurnya juga sudah 90-an. Nah, kemudian saya juga cerita-cerita dengan almarhum Mamakul Tunku Esa Umar, termasuk waktu itu Awan Mahmud Ibrahim. Dan seperti disebutkan Rejo tadi, bahwa ini pada tanggal 21 Juli sempat dibakar oleh oknum anggota PKI masjid ini, dan saat itu oleh Gecik Tumongal, Gecik Abdullah namanya atau lebih populer Gecik Tumongal, membuat karangan Masjid Mutelong yang ini dalam penggalangan dana pembangunan masjid ini dibawakan oleh Syekh Atib. Nah, jadi waktu itu Bapak Ibu tidak banyak data yang saya dapatkan tentang masjid ini karena memang sejarah kita secara umum Gayo kan tidak tertulis. Jadi saat ditanya ke para narasumber ini kapan sebetulnya masjid ini dibangun? Nah, cerita masjid ini bukan masjid yang sekarang. Ini masjid yang di belakang Iwan Bahagia, belakang moderator kita, yang ini gambar lukisan Pak Hasan Kedingkarang. Nah, ini juga perkiraan saya ini sudah dalam pengembangan yang ini. Karena awalnya sekali umumnya masjid di Gayo ini memang dia sederhana sekali bangunannya. Dia papan, kemudian panggung, ijuk. Nah, beratapkan ijuk. Nah, karenanya masjid ini disebut Masjid Ijuk. Nah, itu satu faktanya. Yang kedua, bahwa bahan-bahan ini dibawa dari Ketol. Dan ini nyambung seperti yang Rejo Bebesen tadi sampaikan, bahwa dulunya orang berjumatan ke Ketol. Dengan kata lain, masjid di Ketol itu lebih dulu ada dibandingkan Bebesen. Nah, kemudian saat ditanya kepada informan ini kapan kira-kira Masjid Bebesen ini dibangun? Jadi jawabannya semua sama, bahwa ini dibangun sebelum Belanda. Nah, ketika ditelusuri lebih lanjut, apakah ada peristiwa khusus waktu itu yang menjadi ingatan kolektif? Nah, katakanlah di Takimun ini kan pernah gelap dulu cerita orang tua nih. Nah, itu kan pada tahun 1927-an kalau nggak silap, itu pernah gerhana matahari. Nah, maksud saya penelusuran waktu seperti itu juga nggak diketahui. Jadi awan itu bilang, bapaknya Cik Apip, aku hari kucak kumi ngarawin masjid nih. Nah, karena lagi-lagi nggak ada data tertulis. Nah, jadi disimpulkanlah waktu itu bahwa ini dibangun sebelum kedatangan Belanda. Nah, Belanda mulai mengeksplor Gayo ini 1903, kemudian 1904 mereka benar-benar mulai menetap di Gayo. Nah, ada beberapa hal menarik. Jadi di masjid ini ada mushaf tulisan tangan. Kalau di Bebesen ini disebut Quran Kertu. Kecil dia, kertu. Kenapa disebut kertu? Karena memang ya seperti itu, kertu itu pengikatnya, dia kecil. Itu satu. Yang kedua, ada lagi di masjid Bebesen ini telegomonyeng. Ini juga selain informan utama tadi, ya walaupun ini dari sisi waktu ya mereka kelahiran 1800 akhir, mungkin yang informan yang saya sebutkan tadi, yang cukup tua sekali lah, yang bapaknya Pak Akipudin tadi. Jadi saya tanya, ini telegomonyeng ini sebetulnya
monyeng ini apa artinya begitu. Nah, jadi ini juga termasuk jamaah masyarakat Bebesan ketika ditanya, ya emang dari dulunya sudah monyeng begitu kan? Nah, sudah monyeng. Ini juga tidak terungkap datanya. Nah, kemudian ini waktu pas masih kecil ya, kan sering main bola nih, sering main bola di lapangan masjid ini sebelum seperti yang sekarang. Bahwa di belakang masjid ini, uluni masjid kalau bahasa kita, ini ada kuburan-kuburan. Nah, jadi waktu itu saya menanyakan ke diri sendiri, ini kuburan siapa sebetulnya? Sepertinya ini pasti istimewa begitu. Apakah ini memang ada hubungannya dengan pendiri masjid ini? Karena memang di Gayo secara umum, Bapak Ibu dan hadirin semuanya, ini nggak terlepas dari perkuburan umum tempat tinggal kita ini. Nah, katakanlah Bebesan ini, di belakang masjid itu sebelah barat ada kuburan. Kemudian di Marsalah ini ada kuburan. Di Toa ini ada kuburan. Di ujung juga ada kuburan. Belum lagi di sisi selatannya ini Jeret Deli, yang di situ juga ada kuburan. Dan jadi itu fakta-fakta yang saya dapatkan. Dan menarik lagi bahwa seperti disampaikan tadi, tanggal 21 Juli ini Masjid Bebesan ini dulu masih Masjid Bebesan namanya. Nah, dan seperti saya sampaikan bahwa masjid yang jadi virtual background moderator ini saya kira sudah pengembangan. Awalnya sederhana sekali, ya persis seperti Masjid Ishak, Masjid Kebayakan, Masjid Asal, ya. Jadi atapnya itu kemudian bangunannya sederhana. Nah, jadi tanggal 21 Juli masjid yang menjadi virtual background moderator ini yang dibakar. Nah, kemudian setelah itu dipakailah, saya dapat namanya ini Mersah Munti namanya. Karena dibangun oleh belah-belah Munti begitu. Nah, jadi saat darurat dipakailah Mersah Munti ini sebagai tempat beribadah, tempat sholat. Nah, kemudian dibentuklah panitia pembangunan masjid itu periodenya per 3 tahun. Jadi katakanlah dari tahun 65 itu sampai sekarang ini ada panitia pembangunan Masjid Kuba Bebesan. Kalau sekarang ketuanya Pak Yahya Melala. Dan waktu itu seperti saya bilang bahwa salah satu sarana penggalangan dana masjid ini termasuk sampai keluar Aceh itu melalui Didong. Yaitu tadi lagu yang dikarang Gecito Mongal, judulnya Masjid Mutelong atau Masjid yang Terbakar, yaitu Masjid Bebesan tadi, itu dididongkan kemana-mana sehingga semua orang terlibat yang memberikan donasi saat itu. Nah, jadi itu fakta-fakta yang saya dapatkan waktu itu. Dan syukur alhamdulillah, waktu pas ada kegiatan seminar tentang sejarah Islam di Aceh Tengah beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 21 Februari 2020. Jadi ada salah satu peserta. Nah, salah satu peserta yaitu Pak Tesaid Lidan Syahini sebagai peserta. Nah, kemudian komunikasi sama Iwan Bahagia. Nah, ceritalah tentang Islam, kemudian tentang masjid ini. Nah, kemudian Iwan menghubungkan ke saya. Nah, dari sinilah dari perbincangan inilah kemudian Bapak Ibu bahwa ini makin terkuak fakta-fakta yang saya sampaikan tadi. Jadi siapa pendirinya, kemudian kenapa saya bisa menarik kesimpulan perkiraan bahwa Masjid Bebesan ini awalnya dibangun sekitar akhir 1700 atau awal 1800 karena merujuk ke salah satu pendirinya tadi, yaitu Habib Syarif yang merintis ini. Habib Syarif. Jadi Habib dan keturunan Habib ini rata-rata memang berumur lanjut, ya, jadi 100-an sampai 110 tahun. Dan ini nanti lebih lanjut Bang Lidan Syah yang menerangkan ini.
Dari situlah saya terpikir bahwa ini perlu didorong museum ke Masjid Bebesan ini supaya situs-situs ke Masjid Bebesan ini baik nanti konsepnya secara indoor atau outdoor open site museum, karena ini berhubungan dengan PJB, kemudian nggak terlepas dari Ketol tadi juga. Kiraan saya Habib Syarif ini sekitar umur ya akhir kira-kira 49 atau 50-an kebebasan ini dari perhitungan waktu meninggalnya tadi. Ini coba kita bikin webinar, kemudian nanti FGD, salah satu nanti dari FGD ini kita mendorong bagaimana ini dibangun museum supaya seperti saya bilang ini diselamatkan situs-situs mengenai Masjid Bebasan ini, dan alhamdulillah kita juga sudah koordinasi ke Pak Yahyanya, dan alhamdulillahnya lagi sebagai informasi bahwa panitia pembangunan Masjid Bebasan yang sekarang sudah membuat master plan. Nah ini kemajuan luar biasa. Jadi kalau nanti pembangunan ini tinggal dibangun sisi mananya begitu. Nah cuma waktu itu saya bilang rencana panitia pembangunan ini makam yang di Uluni Masjid tadi ini rencana dipindah ke Borgolmo. Saya bilang jangan, karena ini justru sejarah pentingnya di sini. Nah, jadi kalaupun nanti pembangunannya mengembang ke sisi barat, ya ini nanti bagian makam itu seperti Telegu Monyeng, jadi makam di bawah, nah bangunannya ke atas. Begitu. Satu lagi sebagai fakta sejarah bahwa yang memberikan nama Masjid Kuba ini adalah Hawan Tengku Rahman. Jadi Hawan Tengku Rahman ini salah satu ulama karismatik semasa Tengku Ilyas Lebih, kemudian Latif Rusdi, Tengku Mudekala. Nah, jadi beliau yang memberikan nama Masjid Kuba ini. Kenapa Kuba? Ini kurang lebih filosofinya seperti hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, begitu. Jadi ini nama ini nggak terlepas dari beliau. Dan seingat saya ketua panitia pembangunan masjid pertama itu Awan Tengku Rahman ini. Kemudian yang paling lama itu Amakul Tengku Emi Saumar, seingat saya. Dan Pak Mahmud Ibrahim ini kontribusi besarnya dia ini pengembangannya ke pendidikan. Jadi pesantren Kuba, ya, termasuk adanya yayasan itu Pak Mahmud Ibrahim. Demikian tambahan datanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Yusradi sudah menjelaskan ya. Beliau adalah salah satu peneliti sejarah Masjid Kuba Bebesan dan sudah menjumpai berbagai narasumber yang mungkin beberapa narasumbernya tidak ada lagi sekarang, sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi sangat beruntung tulisan-tulisan Bang Yusradi ini bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya sejarah dari Masjid Kuba Bebesan ini dari sebelum Belanda datang, kemudian ada perakiraan tahun di mana Masjid Ketol yang berkaitan dengan Masjid Bebesan. Baik, Masjid Kuba Bebesan. Dan di layar saya ini sudah saya ganti, kira-kira masjid kita zaman dulu itu seperti ini modelnya, Bang Yusradi ya. Jadi lebih ke supu, kemudian buat dari papan, dan ini hasil gotong royong masyarakat begitu. Ya. Baik, kalau tadi Bang Yusradi sudah menjelaskan bagaimana perkembangan hubungan Ketol dengan Masjid Ketol yang lebih tua usianya, yang diduga lebih tua, kemudian Masjid Kuba Bebesan, sampai dengan adanya Telegu Monyeng, ada makam-makam di lingkar masjid begitu. Di halaman masjid ini ada makam Bapak Ibu sekalian, dan ini sebenarnya apa hubungan makam ini dengan sejarah dari Masjid Kuba? Nah, kita akan mendengarkan juga ini keturunan dari Habib Syarif, yaitu T. Syahid Lidansyah atau akrab kita panggil boleh Pak, boleh Bang ya, Pak Lidan gitu ya. Kami silakan Ci Lidan untuk menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum, nanti kita ada diskusi lagi bagaimana sebenarnya sejarah pembangunan Masjid Kuba Bebesan ini sehingga ada makam-makam yang ada di sampingnya itu. Dipersilakan Ci Lidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang di bulan di hari dan bulan
kali saya mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan kepada hadir dari dari peneliti pengkajian dari pusat pengkajian budaya yang telah mengadakan webinar hari ini, dan juga kepada Ananda Iwan Bahagia, dan lupa pula kepada saudara-saudara yang telah mengikuti acara ini. Baik, pertama saya akan menceritakan awal perjalanan dari Habib Syarif dan kedua anaknya, yaitu Habib Muhammad Jalur dan juga Habib Yusuf, dan juga satu orang yang dibawa oleh Habib Syarif, yaitu Syekh Mahmud selaku penghafal. Perjalanan dari Habib Syarif dari Arab, yaitu dari Mekah, bukan dari Yaman. Jangan salah nanti, karena orang Arab ini ada beberapa yang datang ke Bogor, ada yang dari Yaman, ada yang dari Hadramaut. Tapi ini Habib Syarif langsung dari Mekah, hijrah ke Aceh. Pertama mereka ke Ilebu dulu, Ilebu. Dari Ilebu kira-kira sekian tahun setelah mempelajari bahasa Aceh. Nah, kemudian baru terus meneruskan perjalanan ke Uri, Merdu Payatui. Nah, tidak lama dari itu lanjutkan perjalanan terus ke Pedada Birun. Dari Pedada, Habib Syarif beserta keluarga melewati hutan, lewat hutan Pedada langsung ke, karena masa itu belum ada jalan yang jalan Tanjung Birun, ke Pantenlah Rakal. Kemudian mereka mengikuti aliran sungai Pesangan, tidak tepat langsung ke sempat di jalur juga sempat menetap. Kemudian meneruskan perjalanan ke Selepah Ketol. Kemudian berturun ke Kala Ketol. Nah, disinilah cerita Habib Syarif dan Habib Muhammad di Kala Ketol. Di sanalah mereka ini dulu bercocok tanam dulu, karena bersama dengan masyarakat di Ketol. Nah, tidak lama kemudian setelah cerita daripada anak saya nenek Syarifah Madinah, yang lahir juga di Syarifah Madinah, lahir di Bogor. Dan di sana melahirkan anak dari Habib Muhammad ini, anak dari Habib Syarif. Kemudian dari Ketol baru belum dari Ketol masih tetap di Ketol, karena dia perkembangan di Ketol pada itu. Kanan saya di rumah pun agak jarang-jarang, tapi masjid sudah ada. Masjid sudah dibangun di sana di Ketol. Kemudian ada masyarakat dari Ketol mengajak ke Bogor. Yang mengatakan di Bogor ada kampung. Nah, waktu itu Habib Syarif dan Habib Muhammad belum tahu bagaimana keadaan di Bogor. Maka mereka terus berjalan setelah Bogor. Lebih dahulu Habib Syarif dan Habib Muhammad bertinggal di Pujebel. Bogor. Kemudian dari Pujebel
benda bendera yang habis salib dengan Habib Muhammad anaknya juga dengan Syekh tadi. Jalan dia sampai ke Bebeset, ke kampung Bebeset yang tempat berdiri masjid. Karena dia lihat sangat bagus perairan. Air dari air paling bagus di bawah di masjid juga di masjid sangat bagus sekali, itu ada air di bawah. Alirannya dulu sangat bagus sekali. Jadi timbul inisiatif daripada Datu tadi tidak kembali. Datu saya tadi tidak kembali ke Ketol. Tetap di Bebesan di studio itu. Karena Datu ini orangnya memang orang Arab. Mungkin orang Arab. Kemudian dia Sage itu. Oh Habib. Kemudian dari situ Habib Sarif dan Nabi Muhammad sudah ada membuat masjid yang berbentuk masih itu belum lagi berbentuk masih dari kayu bulat, masih berbentuk dari kayu bulat dan sudah berbentuk seperti yang masjid asal, tapi masih kayu-kayu kecil bikinnya. Kemudian dari situ Habib Sarif dari Muhammad diajak oleh masyarakat, ada tanah, diberi tanah di dekat yang di belakang rumah Rahib Nurma. Dibuat itu rumah, dibangun itu namanya yang disebut rumah lantik. Rumah lantik itu peninggalan Habib. Untuk rumah panggung itu. Di sanalah Habib Sarif dan Habib Muhammad dengan Syekh, ada Syekh tadi Syekh Mahmud yang penghafal. Kemudian mengajak bila masjid sudah dibuat dengan berbentuk, dan saya bilang tidak bulat lah, karena memang masa itu memang terbuat dari kayu-kayu bulat. Masjid sudah ada, masjid dibuat oleh Habib Sarif dan dibangun masjid. Kemudian mengajak khusus pada hari Jumat, di situ ada pengajian. Khusus pada hari Jumat saja. Pada saat itu. Jadi pada saat itu pagi-pagi orang dari mana-mana datang. Itu satu-satunya masjid. Baik dari kebanyakan pun ke Bebesan orang bersalat, dari Bali juga seputar Aceh Tengah, baik dari kota Aceh Tengah ke Bebesan orang berjalan kaki untuk ke salat. Kemudian dari situ muncul mungkin ya cerita tindak lanjut diambil, karena di sana sudah tanda-tanda kehidupannya sudah tidak lagi berkembang di KPK tadi. Itulah salah satu inisiatif masjid dipindah ke Bebesan. Habib Sarif pada tahun itu sekitar tahun 1800-an kembali Habib Sarif kembali ke Aceh. Kembali ke Aceh, tinggal nih Habib Muhammad di Bebesan bersama dengan Syekh Mahmud tadi. Nah, tinggal di Bebesan, Habib Muhammad meneruskan dari Habib Sarif. Sanalah Habib Muhammad Jalung membuka pengajian, pada saat itu membuka pengajian sejak pada hari Jumat di Bebesan. Jadi orang dari Ketol, baik yang laki maupun perempuan, datang dari Ketol ke Bebesan. Mereka datang berbulan-bulan dari Ketol maupun dari Serempah dan Tunyang. Dari Tunyang juga datang ke Bebesan. Mereka sudah menyiapkan perbekalan untuk belajar
belajar agama, pendalaman agama di Brebes. Sebulan waktu kali ini di sana ke Betel, ke yang keempat, yang ke Inang. Kemudian Nabi Muhammad itu sudah punya keluarga dan sudah lahir satu daripada saya, Habib Sarifah Nurullah namanya. Sarifah, kalau di Brebes lebih dikenal dengan Habib Tedukul. Tedukul namanya. Nah, orang ini punya anak 9 dari Habib Muhammad tadi. Punya anak 9, 8. Punya anak 8. Di Sarifah Nurullah ini membuka dulu yang ke bawah masjid itu ketika mereka sudah menetap di Brebes dan sudah begitu punya anak Habib Kul namanya Sarifah Nurullah pertama, dan Habib Rasab yang disebut sekarang dulu ada doyah banget, tapi belum berbentuk doyah, masih dibuat khusus untuk perempuan yang ke atas sedikit dari kolam air yang di bawah, di sebelah utara agak ke atas itu orang khusus untuk orang perempuan, dibuat juga di kayu dulu disebut di apa ya, dulu udah disebut juga itu kanan saya itu doya balik orang yang datang orang perempuan yang belajar ngaji tadi, yang enggak belajar ngaji tadi, yang dari maaf ya, sebentar agar lebih jelas. Jadi dari Ketol orang nginap di Brebes, nginap dia di Joyah itu. Untuk belajar, yang orang lakinya belajarnya di masjid. Penggalian sumur dulu masjid kan masih kecil, di bawah itu digali, itu yang gali Habib Sarip. Habib Sarip dulu tidak begitu dalam dia, karena air yang itu dulu kan bagus sekali aliran dari atas itu, besar airnya. Maka dibuat sumur. Kenapa saat musim hujan itu kan untuk air dikonsumsi oleh masyarakat seputaran Brebes, baik dari Jebro, dari bagian belah Melala maupun dari Balasagi, itu mengambil air ke situ semua dari sumur itu. Karena airnya tetap berlimpah, sumur itu tidak pernah kering, dia airnya selalu berlimpah dia. Jadi waktu mengambil air itu tidak harus menggunakan tali. Walaupun pada musim kemarau dia airnya tetap berlimpah. Jadi maka dibuat sumur itu karena untuk konsumsi masyarakat di seputaran itu mengambil air ke situ semua. Jadi dulu sampai ke masalah timba. Nah, dulu tidak punya timba. Jadi air itu diambil orang dulu pakai bambu. Dulu sangat besar sekali bambu itu. Jadi kata anan saya bambu ya timba ke gerara tengah hanan kunen anwe kuan uluh. Jadi bambu itu ada sampai 3 ruas, ada yang 2 ruas, tergantung yang angkatnya untuk bawa pulang ke rumah. Ya, kalau bahasa Gayo, anak gereli agak bambu tempat air. Kita musab ini dulu Al-Quran ini ada 3 Al-Quran, 2 tinggal di Brebes, karena yang 1 untuk pelajaran pengajian dari orang perempuan, yang 1 dipegang untuk pengajian laki-laki oleh Habib Muhammad Jalung. Jadi Habib Muhammad Jalung ini adalah membuat gelar orang masyarakat Brebes, karena bahasanya bercampur bahasa Aceh Jalung. Jadi terus disebut-sebut sama orang Brebes, Habib Jalung. Nah, jadi namanya Habib Muhammad Jalung. Kemudian cerita ke makam. Nah, makam yang ada di Ulu itu Habib Item, anak daripada Habib Sarip, cucu daripada Habib Sarip, anak daripada Habib Muhammad Jalung tadi.
yang satu dikuburkan di Borucak, Lelabu, di belakang rumahnya Awan Mael. Yang dua ini dikuburkan di Hulu Masjid. Itu yang Habib Hitam, itu Habib Ahmad dengan Syekh Mahmud, penghafal penghafal Al-Quran yang punya suara merdu, cara mengajar irama mengaji di Bebesen. Demikianlah dulu sekilas pandangan umum yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Dan gambaran ini menarik sekali. Ternyata ada, kalau menurut penjelasan dari Cilidan ini, ada peran orang Arab yang pasti dalam pembangunan Masjid Kuba Bebesen yang awalnya mungkin bukan nama masjid ya Bang Yusradi ya, tapi apa sudah meresah atau masjid memang pada saat itu Bang Yusradi? Tiga model intinya masjid ini. Yang pertama model supu dan kayu. Ini mungkin yang seperti latar saya yang di belakang ini yang mungkin diperkirakan seperti itu. Kemudian berubah menjadi masjid papan yang kemudian ini yang dibakar oleh kelompok yang diduga disebut sebagai oknum PKI pada saat itu 1965, dan kemudian sekarang sudah menjadi masjid beton gitu ya, masjid keramik yang sudah lumayan modern begitu. Nah, jadi apa sejarah yang disebutkan Bang Yusradi itu dari Ketol yang awal dari penelitian, kemudian menyebut sejarah baru yang kemudian diungkapkan oleh Cilidan saya ini, akhirnya terkaitlah apa hubungan Masjid Ketol dengan Masjid Bebesen, apa hubungan penyebar agama Islam ataupun para habaib ini di Ketol, dan apa hubungannya dengan yang ada di Bebesen. Ini sudah mulai terungkap secara histori begitu, karena memang kita tidak punya banyak catatan sejarah begitu ya Bang Yusradi ya. Mungkin ada tambahan sedikit Bang Yusradi sebelum kita lanjut ke diskusinya. Ya, pertanyaan Iwan tadi, apakah awalnya sudah masjid? Memang ya, namanya sudah masjid. Namanya sudah masjid. Jadi kalau dari penuturan Awan tahun 2007 tadi yang umur 90-an, jadi ini Masjid Bebesen. Ya seperti saya bilang, kurang lebih seperti di belakang Iwan itu, yang umumnya masjid-masjid di daerah tropis lah, di Nusantara, yang memang bangunannya atapnya seperti masjid di belakang itu, bentuk bangunannya. Nah ini yang kemudian seperti disampaikan tadi, yang bentuk keduanya itu ya pengembangannya seperti yang dibakar 21 Juli. Nah jadi kan itu kan bagian depannya itu baru-baru ini ada mahasiswa Unsyah meneliti Umah Bobong Lime. Nah ini Umah Bobong Lime. Nah Umah Bobong Lime ini kalau di Bebesen Reje ya, ini rumahnya Sahril Reje. Pak siapa tuh yang dekat Min 1 Bebesen itu Reje? Bangunan yang pengembangan dari awal ini kalau kita perhatikan di depannya ini persis seperti Umah Bobong Lime. Atau kalau kantor pemerintahan di Gayo seperti di arsiteki Pak Iskandi Melala yang kantor Bener Beria sekarang, itu seperti Bobong Lima dia, itu bagian depannya itu. Kemudian ada menara, karena kalau misalnya itu disimpulkan misalnya awal bangunan Masjid Bebesen itu sudah sangat maju Bebesen waktu itu berarti. Nah karena arsiteknya sudah bagus begitu ya, terus fondasinya juga sudah ya penataan batunya itu sudah bagus sekali. Nah makanya saya berkeyakinan itu tadi pengembangan kedua. Baru setelah dibakar itu pembangunannya bertahap per 3 tahun seperti yang sekarang. Nah, tapi yang sebelum itu dipakailah Mersah Munti tadi sebagai tempat beribadah sementara. Gituan. Ya. Ya baik. Mungkin ini sudah mulai ada gambaran bagaimana sebenarnya Masjid Kuba Bebesen ini ya. Dan ini foto yang di belakang ini adalah teman saya waktu itu ada dari Jakarta yang memposting melalui drone. Dan inilah bentuk masjid kurang lebih sekitar tahun 2019 ya. Nah, ini masjidnya atau 2018. Nah, ini kondisi masjid hari ini. Tadi ada dijelaskan Habib Syarif tadi mempunyai 8 anak tadi. Tadi ketika dijelaskan agak terputus-putus tadi.
Bisa diulang lagi oleh Pak Alidan barangkali. Oh ya, boleh. Terima kasih. Ya, Habib Syarif punya anak 2. Habib Syarif punya anak 2. Yang satu Habib Muhammad Jalung. Yang satu lagi Habib Yusuf. Habib Yusuf ini yang jatuh ke Melabuh. Tapi sebelumnya di Bebesen juga. Ya. Kemudian Habib Muhammad punya 8 anak. Yang tertua Syarifah Nurullah yang dikatakan Habib Kul. Tengku Kul kalau di Bebesen itu lebih dikenal dengan Habib Kul. Yang makamnya di Borucak Labu, di Burni Kercing, di atas Kercing. Kemudian Habib Murasab yang nomor 2, yang nomor 3 Habib Harbi, itu di mereka ke Juli, ke Biren. Nah. Kemudian Habib Habib Krung yang disebut Habib Krung, nah, itu Habib Asim jatuhnya ke Krung Panyo. Nah, kemudian Habib Ahmad yang tidak punya keturunan, nah, itu yang kuburannya di Ulu Masjidnya, Habib Item, lebih dikenal Habib Item kalau di Bebesen. Ya, yang sebelah Habib Item itu kuburan Syekh, bukan Habib, tapi orang Arab, dari Arab tapi bukan Syekh, bukan Said. Bukan keturunan Said dan bukan Habib, tapi dia seorang Syekh juga dari Arab. Kemudian Habib Husin, nah itu yang di Payatui, di Sigli, Pidi, Merdu. Kemudian Syarifah yang terakhir Syarifah Khatijah. Syarifah Khatijah ini yang lama di Takengon, yang punya anak 9 semua lahir di Takengon. Nah ini keturunan Arab. Yang suaminya Habib Abdillah dari Arab, Abdillah dari Arab, dari Arab ini Habib Abdillah. Nah, nanti itu yang mendirikan masjid Asir-Asir. Itu menantu dari Habib Muhammad Jalung. Yang ini yang Habib yang Abdillah tadi pernah bertinggal di Blanggele, kemudian hijrah ke Takengon, tinggal di Kampung Baru. Anak Habib Abdillah ini ada anak namanya Habib Muhammad yang berkawin di Bebesen, kemudian punya anak, itulah Said Usman, yang tentara Said Usman. Said Usman itu saudara lebih banyak di Bebesen. Itu beda, itu dari keturunan Abdillah. Nah, guna reja. Nah, jadi ceritanya anaknya Habib Murasad era Syarifah Madinah yang disebut Syarifah Madinah. Kugelelungi tuh ibungku cut aja. Kami ya cut aja yang bersuamikan Bupati Wahab dulu ya. Jadi semua lahir di Bebesen. Aku juga lahir di Bebesen. Kami 2 yang tak lahir di Bebesen. Yang lain semua abang-abang saya, mau Habib Harun, dan Abdul Muthalib, Mahmud di Jakarta semua orang ini, dan Aini Rohani, Naim, itu semua kelahir di Bebesen di Rumah Lanting. Di peninggalan daripada Habib Muhammad Jalung dan Syarifah Nurullah. Jadi kisah di Bebesen ini sangat indah. Bagi orang laki-laki dulu di pengajian itu, dari mana-mana datang sampai sore pembuka pengajiannya. Karena orang pagi Jumat sudah berkumpul di Bebesen untuk belajar mengaji sampai sore. Jadi bekal nasinya orang ini memang di Bebesen itu sedekah malah nggak habis. Malah makan 2 kali bisa masih belum habis. Nah itu pada tahun 1800-an sekian sampai tahun 1900 cerita anan saya geremam meh jemageh bewe ini turun sawah tahun 1950 sekian dari mana-mana turun ke situ semua orang untuk bersalat jemaah untuk Jumat.
Pada tahun itu berjumat orang pada tahun sampai 1901 menurut cerita itu masih dibebesan orang sholat. Dari kebanyakan pun kebebesan. Dari kebanyakan pun jalan kaki kebebesan. Pokoknya dari semua Aceh Tengah lah. Putaran Aceh Tengah, jemaah bermalan ke nyari uning pir malan. Malah hari gelelungi pun dari Kutelintang berjalan kaki untuk sholat Jumat. Pagi memang sudah diterapkan oleh Habib Syarif dulu, tidak ada orang masuk ke kebun. Jadi hari Jumat semua pray, tidak ada orang ke sawah, tidak ada orang ke kebun, semua hari Jumat. Tidak boleh ada aktivitas ya? Iya, iya. Tidak boleh ada aktivitas gitu ya, kalau Jumat ya? Kalau Jumat dulu itu penerapan dari Habib Jalul, dari Habib Syarif. Bahwa setiap Jumat tidak ada orang boleh pergi ke kebun. Dulu, sekarang kita nggak tahu ya. Itu penerapannya sampai tahun 70. Ingat Pak Cipun, kami hari Jumat tidak lagi ke kebun. Ya, semua di Bobosan orang semua di dalam rumah. Kalau nggak pergi Jumat. Baik, ini Bang Irmansyah, ini menarik juga Bang Irmansyah, nanti bisa ditelusuri juga Bang Irmansyah. Ternyata Jalung itu diduga kuat karena sana ada makam-makam juga keluarga dari Habaib ini. Di Jalung itu ada makam keluarga dari Habib Syarif yang di Bebesan ini dan makam dari Habib Muhammad. Dan ada sudah kemarin baru dibersihkan ya. Baik. Mungkin ini Ahmad Raja Bebesan mungkin sudah didengarkan tadi bagaimana sejarah yang didengarkan dari Cedi dan Sah tadi. Ada lagi tambahan Pak Raja? Silakan. Mungkin ceritanya dari Ketol tadi ke Bebesan tadi, awal pembangunan Masjid Ejok tadi. Cerita dari orang tua, artinya penduduk Bebesan ini sholat Jumat ke Ketol. Awalnya, ya. Oh gitu ya. Orang Bebesan ini memohon ke Habib Syarif barangkali untuk dibuat masjid di Bebesan. Okay. Nah, bahannya itu bukan semua dibawa dari Ketol ke Bebesan. Betul. Hanya sebagian kecil atau satu lembar papan sebagai fondasi alas atau awal pertama. Itu kira-kira menurut cerita dari orang tua yang kami tanggapi. Barangkali agak berbeda dengan cerita Pak Ridan tadi, ya. Atau Pak Yusradi, Ananda Yusradi barangkali tadi. Bangunnya dipindah ke Bebesan. Sama, tidak beda. Maksudnya dulu memang ke Ketol, di Ketol asal. Ya. Asal di Ketol, betul. Kena perkembangan di Ketol pada masa itu, masyarakatnya sudah diajak ini oleh orang dari Bebesan, mengajak Habib Syarif ke Bebesan. Oh ya. Habib Syarif ini orang memang di Ketol dulunya. Ya. Baru rombongan dari Ketol hijrah semua ke Bebesan, termasuk dari Awan Datu dari Dr. Dharma Tapagayo, kemudian nenek Datu Mama dari Ibu Syukur Kobat, masuklah keluarga semua itu dari, kalau nggak salah saya cerita-cerita itu termasuk dari anak entah Datu tahanan entah Datu dari Esawar. Baik. Dari Ketol baik, semua itu. Dan ya, mungkin ini kalau untuk melengkapi kita coba boleh di unmute kembali Pak, mic-nya boleh di mute kembali, mikrofonnya boleh di off kan. Baik, jadi Pak Yusradi ini setelah lihat tadi ada sedikit, mungkin nggak sedikit perbedaan, tapi mungkin di sini karena yang namanya lisan ya Pak Yusradi ya, seperti misalnya asal kayak itu tetap ada dari Ketol, tapi apakah semua atau tidak ini juga Mbak Rizik ternyata pernah mendengar versi yang lain. Tapi kalau secara umum proses pembangunan ini bagaimana Bang? Kalau yang didengar dari kesaksian sejarawan orang-orang tua kita terdahulu yang menjadi narasumber Bang Yusradi yang dia di Bebesan sendiri, bagaimana Bang mendengar? Untuk sumber-sumber fisik bangunannya. Ya, ini artinya ada persamaan yang bisa kita tarik. Yang bisa kita tarik bahwa berbicara ke sejarah masjid di Aceh Tengah ya, terutama ya Aceh Tengah. Ini kita Aceh Tengah berbicara Gayo Lutnya. Aceh Tengah wabil khusus Gayo Lut. Nah, bahwa di Gayo Lut ini di Ketol dulu. Ya, artinya waktu itu kegiatan peribadatan di sana sudah berkembang, di Bebesan pun orang sudah beribadah.
tapi tidak punya fasilitas beribadah yang namanya masjid. Nah, karena memang sejak abad 16 itu kan memang sudah Islam. Dan ini kalau kita tarik, Islam di Gayo ini kan bermula dari Ishak ya, dari Ishak. Nah, dari Perlak, Ishak kemudian menyebar ke Takingon, ke Gayo, Takingon, kemudian pesisir dari Samudra Pasai Indah, kemudian ke Nusantara. Nah, ini pembabakan Islam sebelumnya. Ya. Jadi Ketol, kemudian Bebesen. Itu satu. Yang kedua, bahwa baik di Ketol maupun di Bebesen, ini tidak terlepas dari peran Habib tadi, Habib Syarif. Ya, peran Habib Syarif. Yang ketiga, bahwa bahan dari Masjid Bebesen ini kita simpulkan bahwa ada yang dari Ketol, ada juga dari lingkungan sekitar Bebesen. Bebesen ini tidak dipahami kampung Bebesen sekarang. Bebesen ini luas sekali dulu, ya, karena ini induknya kalau di Aceh Tengah, di Gayo itu ada dua paruh masyarakat, ada Uken dan Toa. Maka Bebesen yang dimaksud Masjid Bebesen ini adalah induknya Toa, ya. Makanya dulu pas saya juga masih SD SMP, memang orang dari mana-mana masjid orang berjumat ke Bebesen. Itu walaupun misalnya sudah ada Masjid Rohama, ya, ada masjid-masjid lain, tapi karena menjaga historis tadi itu, nah, menjaga historis tadi itu banyak yang masih berjumat ke Masjid Bebesen. Apalagi di Kecamatan Bebesen itu waktu itu tidak seperti sekarang banyaknya masjid, seperti di Kebet. Kebet ini tempatnya Kak Yus, itu baru mersah yang tua itu loh, Wan. Itu di sisi masjid yang sekarang ada mersah. Nah, itu baru sebatas itu gitu. Apa konon lagi akhir tahun 1700-an, awal 1800-an. Nah, ini sangat jarang begitu. Nah, jadi kemudian ke Bebesen, jadi tidak terlepas dari peran Habib Syarif tadi, kemudian bahannya ada yang dari Ketol dan ada yang seputar kampung Bebesen yang sekarang, seputarnya Pejebe, Empustalu, Lemah Berbana, Kebet begitu, dan terus ke Belangge, Lelabu, Tensaran, Daling. Nah bahannya dari situ. Kemudian tadi disebut juga belah-belah tadi, itu ada sebut tadi belah Munti, belah Cibrung memang sudah ada saat itu gitu ya. Diduga, ya? Iya, saat itu sudah ada. Itu dari abad ke-16 itu sudah ada, karena bahwa Bebesen ini dulu ini kan daerahnya bukit. Nah, daerahnya bukit. Nah, kemudian pas datang Karu 27 abad ke-16 itu, ini yang amirnya itu, pemimpinnya itu namanya Lebih Kader. Jadi itu abad ke-16. Nah, makanya ini sempat saya tanya ke Bang Lidan bahwa ini kapan Habib Syarif meninggal? Benar Bang Lidan? Oh, mic-nya mati, Cik. Mic-nya nih. Ini kita untuk menyocokkan data maksud saya, biar ada kesepahaman. Mikrofonnya, Cik. Mikrofonnya off itu. Dihidupkan dulu. Ya, oke. Anak dari Habib Syarif yang meninggalnya 1887, yang Habib Muhammad Jalungnya. Iya. Oke, Muhammad Jalung 1887. Habib Syarifnya? Ya. Habib Syarifnya meninggal? Habib Syarifnya berarti sekitar meninggalnya 18, kalau nggak salah dulu ada dalam lembaran besar. Karena orang ini menulis dengan bahasa Arab. Iya. Ya, meninggal sekitar 18 berapa ya? Sekitar 50-an atau 60. Karena abad 17 sudah di Bebesen Habib Syarif. Oke, iya. Jadi ini untuk menyocokkan waktu Bang Lidansa, Reje dan peserta webinar kita hari ini. Tadi sebelumnya ini saya koreksi lagi bahwa saya menyebut 1887 itu ternyata Muhammad Jalung. Muhammad Jalung ini satu dari anak Habib Syarif. Habib Syarif ini diperkirakan 1850 meninggalnya. Nah, ini kan disampaikan ke saya bahwa Habib Syarif ini, Habib Muhammad Jalung dan seterusnya itu rata-rata berumur lanjut sampai 110 tahun. Tentu 110. Syarifah Nurullah yang berumur sampai 110. Iya.
Jadi tentu kalau langsung ditarik 110 itu kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Karena ini perjalanan dari Arab, terus ke beberapa titik sebelum sampai ke Ketol, ke Bebesen. Nah, perkiraan saya makanya ini dirintis Masjid Bebesen ini sekitar. Nah, kalau tadinya saya sebut dari perbincangan kita tanggal 21 yang lalu itu, akhir 1700 atau awal 1800. Nah, ini nanti bisa kita cek meninggalnya Habib Syarif ini. Nanti tolong dipastikan. Dari situ kita tarik ke belakang kira-kira begitu. Nah, kemudian ini generasi keberapa sekarang? Nah, sehingga ada gambaran waktunya. Nah, karena begini, seperti saya bilang bahwa tidak mungkin rasanya ujuk-ujuk di Bebesen ini ada pengajar Al-Quran yang bagus suaranya. Tidak mungkin ada penulis mushaf. Nah, kemudian diterangkan ke saya yang memegang mushaf yang tulisan tangan Habib Syarif tadi, bahwa ini berbahan kulit unta. Kulit unta, hadirin yang saya hormati. Nah, ini secara logika kulit unta siapa yang bawa? Kalau misalnya bukan dari Habib Syarif dan keturunannya ini. Nah, jadi ini fakta-fakta yang perlu kita finalkan nanti. Dan setelah ini Reje Bebesen yang saya hormati, Bang Said, bahwa ini akan kita adakan FGD virtual, ya, FGD virtual dengan menghadirkan pihak-pihak terkait mulai dari Reje Kampung Bebesen sampai tingkat 1, tingkat kabupaten. Nah, yang nanti ini tinggal kita sampaikan simpulan hari ini, berikut waktunya kira-kira begitu. Dan salah satu rekomendasi kita nanti yaitu tadi di pemikiran saya seperti saya sampaikan ke Reje, dan Reje tadi mengulangi, ini kita dorong museum dibangun supaya ini situs-situs ini kita selamatkan semua. Dan tadi Bang Said menyinggung Ngah Isa Umar. Nah, jadi memang datu saya. Jadi bapaknya nenek ini dari Pasir. Nah, bapaknya nenek ini dari Pasir. Ibunya ini Cik Bebesen. Jadi Datu Brahi ini bersaudara sempat ke Ketol, Bang Nidansyah. Jadi dari Ketol itulah seperti Bang Nidansyah bermigrasi ke Bebesen begitu. Nah, nikahlah sama Datu Egem namanya yang Cik Bebesen tadi. Lahirlah Anan, yang ini kalau ke atas panjang sekali silsilahnya. Kalau di atas itu kata kuncinya Empun Piah. Empun Piah kami di atas itu termasuk Pak Kadis Irman Sahini, termasuk Kak Yus. Nah, termasuk Kak Yus ini itu pecahan dari sana begitu. Kalau dari kakek dari Awan Pedih itu lain lagi. Ini ke Ishak jalurnya ke Ishak. Ya, ini termasuk berkerabat dengan Pak Kamarudin ini. Jadi itu kurang lebih untuk menyocokkan waktunya, data-datanya, Iwan Bahagia. Makasih. Ya, terima kasih Bang Sradi. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ini ada fakta-fakta dan ini semakin cerita awalnya diduga ini di 1800-an ya, tapi diduga kuat ini terjadi di 1700 gitu karena estimasi perjalanan waktu dari Arab Saudi ke Aceh, kemudian di Aceh sendiri terjadi beberapa kali pindah-pindah lokasi ya, sampai dengan ke Gayo begitu. Baik, ini menarik sekali. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu di kesempatan ini. Kita buka sesinya untuk pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukranillah salatan wassalaman ala rasulullah. Berejen ku Iwan kemudian narasumber Serluni. Mungkin aku dari sisi sejarah gitu ku dalam juga. Aku mungkin tikik mungkin tambahan penelitian Yusradi dari sisi model. Dari sisi model masjid, baik si masjid pertama lalu si turuhan gambarnya, kemudian masjid keduanya kah? Arkan masjid pertama si masjid anana, masjid judnya hijau nah. Iya.
Kemudian naranya masjid si kedua ini maksudku dari sisi kebudayaan kita menengoknya ini dari budaya sih bentuknya masjid si lagu ini. Mungkin ini penting sebagai tambahan karena kita melihat dari sisi budaya ya. Karena beberapa masjid memang kita tengok lagu ya apakah memang masjid hari memang hari sih sejarah mungkin ya penting model dari sisi model. Mungkin saya semua bertambahan ku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Isradi, ini soal model nih Bang Isradi. Ya. Apakah kita ada role model di masjid atau kuda? Ya. Berizin Bang Jamhuri. Jadi memang ini cerita model sejarah masjid ini terlepas dari pembabakan sejarah tuh Bang. Jadi secara umum Arab sejarah, kemudian masa sejarah ini kita sebelum Islam, kemudian Islam. Nah, jadi sebelum Islam ini kita ke Hindu-Buddha nih Bang, Hindu-Buddha. Ya. Hindu-Buddha. Jadi uji turuhan Wan, si pertama lagu Masjid Asa, ya, kebayakan. Uji virtual background Wan, tolong ubahan. Ini? Ya. Nah, jadi suku lagu si gambar Iwani, yang si Anuna, ya. Nah, suku si model ini kita terlepas dari pengaruh Hindu-Buddha, Sarah. Nah, kemudian ini kesimpulan sementara aku nih, gere mutlak benar. Nah, kemudian Hana keti lagun ini ya karena memang ini kira terlepas dari daerah tropis. Daerah bengi memang lagun ini modeli. Jadi Hana keti beratap hijau karena bahannya kita bersinggungan urung lingkungan langsung dengan hutan langsung. Kemudian Hana keti papan gere semen ya karena memang sumber resource ya hutan betul. Tutup. Hana keti peratas ya karena ini juga tidak terlepas dari keadaan geografis kita yang di daerah hutan. Nah kemudian ya menyangkut keamanan juga dari gangguan binatang buas, termasuk ini kita ini hebati munyang datu tuh. Aku pakai munyang datu beristilah rekel atau titok keleng yang tidak lebih populer, betul kan? Hebati mengkonstruksi ini karena dari sisi arsitek ini khas daerah tropis, terlepas dari gayu, kecitera hari unsur-unsur kerawangan nih Bang. Nah ini supi begini model kayak Masjid Kuban ini, termasuk Masjid Raya Suarem Besiwi, gitu kan? Nah, terlepas dari sisi desain ini, kemudian dari resource lagu lingkusina, terlepas dari bahan-bahan secara kita ini, termasuk bentuk kipi dan panggung pi, karena datu itu nggak memproyeksi betul bahwa pada masa pagi ini zaman nggak sempat gempa mungkin. Nah ini baru terkuak juga setelah gempa 2013 Kak. Bukan kita ini daerah lintasan gempa, gitu kan? Ternyata dengan konsep seperti ini jauh lebih aman sebetulnya. Lebih aman, ramah lingkungan, termasuk ramah lingkungan. Nah, jadi pemodelan ini aku berkesimpulan gunanya Bang Jamhuri. Jadi ini tidak terlepas dari Hindu-Buddha. Nah kemudian mayu ku identitas kelokalan teneu. Ike Kubah nih jelas ini arsitektur Arab. Kenapa dia berkubah? Karena memang isu keporak, gitu kan? Jadi menampung hawa panas sawi. Nah, sementara kita nih hana keti lagun ini bentuk masjid ini, karena daerah kita ini bengi. Nah, dan hari suku yapi, hana keti arang model lagunoya karena ventilasi udara betul. Dan kita yang sini agak berbeda arsitektur antara pegunungan dengan pesisir. Ike pegunungan ini ruang tamu tilah karena menyimpan hana geri porak betul, menghangatkan. Berbeda lagi pesisir ini ke timur atau i barat betul. Nah kemudian jendela itu kita perhatiin rumah-rumah Jerman
karena ketika jendela itu kucak wah, karena kita di bengi, betul. Beda orang pesisir wah itu kul-kul jendela, karena memang dasarnya korak, betul. Nah, jadi ini juga jadi masuk tentu kemudian hari webinar tadi bahwa si kerah ini ke gaya khas bangun itu baik mersa, arah khas gaya ini, arah identitas lokal, tapi ini seragam ini berubah. Nah, ini barangkali arah ke si pembangunan masjid di Tonayu ini perlu kita sarankan. Tapi kurang lebih ini 3 bentuk model masjid bebeseni. Jadi ini si pertama, yang kedua si Mutelong 21 Juli 1965, dan yang ketiga melalui proses pembangunan per 3 tahun sampai sekarang hari 65 ini kurang lebih seperti yang sekarang. Dan identitas kelokalan ini, identitas kegayo ini arah sisi timur. Jadi ke kita hari Deni Kujoyah nih, Bang Jamhuri, hari Remalan, hari rumah nih Elas semengatur meeting di regional, Kujoyah suku Dewasu, waya pasti Arabnya apa sih modeli kasu Amina. Nah, waya di Masjid Raya pil lagunya. Nah, jadi kurang lebih lagunya Bang jawabanku Bang. Biji. Tekik kutambahan mungkin begini, dari sisi sejarah, silakan. Orang Gayo sebenarnya belajar arsitek dari Cina. Mungkin kaitannya agama orang Buddha naga. Mungkin dari sisi arsitek orang Gayo belajar dari Cina. Sedangkan sisi senuan perkebunan dari Belanda. Kemudian menurut John Bowen, jantar-jantar kita belajar dari Jawa. Artinya mungkin bangunan-bangunan di masjid zaman lagu siarawana mungkin bersalah kita pernah dari agama hari Hindu naga. Hari Hindu sebagai sejarah orang Gayo karena memang asalnya memang bentuk arsitektur lah. Arsitektur bangunan orang Gayo memang kita belajar dari Cina. Nah, mungkin kemudian muncullah modifikasi sebagaimana si kita pernah. Mungkin modifikasi arah kubah kemudian dan selanjutnya. Mungkin masih si utamahan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin meyakinkan pernyataan nih Bang Yusradi ya. Ini Masjid Demak Ijewe. Ya. Masjid Demak Ijewe identik juga dengan Hindu Buddha, betul. Selalu kubahnya mirip segitiga. Jadi ibadah pakai lebih cenderung lagu ya zaman bangga. Jadi kecenderungan ini digunakan secara arsitektur menjadi masjid yang masjid tua, termasuk lagu masjid asal dan sebagainya, yang akhirnya mirip rumah ya, betul. Nah ini, nah selalu bertingkat biasa. Kalau di Arab cenderung bulat bangga bulat segitiga langsung. Tapi kita ini Indonesia ini khasnya mungkin bertingkat begitu. Ini mungkin menjawab pertanyaan di Bang Jamhuri sendiri. Ini perbedaan masjid-masjid lain yang ada di Indonesia dengan di beberapa daerah. Tambahan Bang Yusradi? Oke, tambahan soal waktunya, Bang Nidan Syah, Ruju dan peserta webinar Sejarah Masjid Bebesen si Kupu Meliai, bahwa ini perlu kita sepakati soal waktu ini, soal waktu pendirian ini, walaupun ini perkiraan dan mendekati kebenaran, kan? Jadi Habib Syarifnya benasa 1850, betul nih, Bang? Karena Habib Muhammad ini, Habib Syarif ini kembali dia ke Aceh. Oke. Jadi Habib Syarif ini benasnya 1850. Anaknya Habib Muhammad Jalung 1887. Berkah? Lagu lingkusina mungkin tarik renya kukuduk 100 atau 110 tul. Karena memang ini dari Arab, kemudian beberapa titik sampai ke Bebesen. Berkah? Kira-kira kalau katakanlah ini gini Dinda, yang saya maksud bukan Habib Muhammadnya yang 110 tahun usianya. Iya, maksudku gini Bang. Maksudku gini. Habib Muhammad. Iya, maksudku. Jadi kira-kira Habib Syarif ini katakanlah umur 50-an dia, umur 50 ke Bebesen. Iya kan? Ini diperkirakan. Ya katakanlah dia umur 50 atau 50-an ke Bebesen. Karena sebelum itu dia ke Ketol, ke Beta ini. Betul. Iya. Nah, jadi kalau 1850 dia meninggal, kurang 50, berarti ini 1800 awal.
1800 awal. Wayakati diperkirakan masjid awal yang berpanggung, papan, kemudian ijuk, yang bangunannya sederhana, ini diperkirakan lagu si publikasin Kukuduk ini akhir 1700 atau awal 1800. Ya. Ini kin kesepakatan tu ni reja. Kin kesepakatan tu ketika itu Sarah kata soal waktu ini, betul. Dan Sarami untuk memastikan kebenaran ini bahwa ini memang Habib ni dan keturunan ni merintisi Habib Sarifnya bahwa kebiasaan orang Arab ini dia selalu menulis silsilahi. Jadi binti ya cut aja ini atas polan sawah Habib Sarif. Nah, ikan kita kira betul. Ni kita ni metus, hanya akhir-akhir ini kita bergiat ku sejarah, mulai menulis. Paling kita mampu menyebut sawah ku empu atau munyang, betul. Nah, itu pun dituturkan secara lisan. Ike kebiasaan saudara itu Arab umumnya wasina. Waya bin jelas sangat kuat kasu. Kebetulan nih, Bang dan Saga. Ya, betul. Nah, jadi ini untuk pembuktian ini, betul. Dan nama-nama yang Bang Lidan saya sebut tadi, ya itu memang benar adanya. Sampai sekarang memang keturunannya ada di kampung Bebesan ini dan tersebarlah di Aceh termasuk Indonesia ini lah. Nah, cuman kelemahan itu memang begini. Ini juga jadi pelajaran buat kita. Kita ini orang Gayo ini jarang menyebut keturunan itu. Jarang pedeh lagu siku lagu hana bahasa istilah hari Cinok ya. Dan karena memang masyarakat ini setara boh ikekam keturunan rejanya mukuna kunaya kurang lebih masyarakat ini betul. Keturunan dengkurnya mukuna, keturunan cerdik pane mukuna betul karena lagu noya dan ada pengaruh tutur pi. Jadi karena kita ini bertempat Aman Mayak, nah kemudian arah anak itu kerawan Aman Win, Aman Ipak, nah sehingga geral nama itu kita beti, apalagi zaman disebut geral nama ternya pelulu meragir kan. Nah, jadi ini jadi pelajaran bahwa ini penting, tradisi mencatat ini penting. Jadi kurang lebih waya Bang tambahi hari aku dan peserta webinar yang ku muliakan, kurang lebih jadi kita secara kesimpulan soal waktunya akhir 1700 atau awal 1800 dibangun Masjid Bebesan model yang pertama itu. Nah, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, Brejin, ini arah foto terakhir sih. Ini ngamasa Belanda ga, ngamaya Belanda. Jadi foto Masjid Kuba ini waktu ge Belanda ini arah fotonya juga di kodok nih di layar gitu. Nah, jadi ada beberapa versi pembangunan yang sudah terjadi di Masjid Kuba Bebesan. Tapi menarik seperti ini. Jadi ada fakta-fakta menarik dalam sesi webinar ini. Yang pertama, bahwa antara Ketol dan Bebesan ini dalam pembangunan Masjid Kuba bahkan sampai keturunan ya, ini tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama. Artinya ada semacam persaudaraan ikatan yang kuat antara Ketol pada masa lalu dengan Bebesan. Ya, kemudian dalam penyebaran nama Islam. Kemudian ada Jalong lagi. Ada Jalong di Banda Meriah ini yang terkait juga dengan penyebaran ini. Ya, jadi Bang Irman yang bekerja di Banda Meriah juga akhirnya bisa menarik sejarah begitu ya, dan ini bisa ditarik begitu. Bukan soal mengapa ini tersebarkan, tapi bagaimana ini tersebarkan begitu. Bangunan apa masjid itu bisa ada. Kemudian ada makam-makam bersejarah. Kenapa? Ternyata ada makam Hafiz ya, dan ya 2 orang Hafiz ya, yang diperkirakan 2 orang Hafiz di komplek Masjid Bebesan. Artinya ada penghafal Quran, diduga kuat ada 2 penghafal Al-Quran yang turut serta dikebumikan di komplek Masjid Kuba Bebesan bersama pengikut-pengikut yang lain begitu dari Habib Syarif dan keturunannya. Nah, fakta lainnya juga ternyata Telege yang kemudian pada akhirnya itu sempat disakralkan dulu pada J ya, ada kuburan dan makam kuburan dan Al-Quran itu sempat menjadi dalam tanda kutip sesuatu yang keramat dahulunya, dan ini juga punya fakta sendiri, bukan soal keramat atau tidaknya, tapi soal bahwa Al-Quran ini, mushaf ini ditulis oleh tangan, ya, oleh tangan, dan ini juga dibagi 2. Tadi kalau menurut ceritanya juga ada 3, yang 2 itu 1 untuk
yang di Joyah Banan, yang satu untuk di masjid. Jadi laki-laki itu menggunakan masjid sebagai sarana ibadah. Kemudian untuk perempuan untuk pengajian mereka ada mushaf khusus yang untuk digunakan untuk pengajian Joyah Banan, begitu ya Cik Lidan ya? Ya benar. Ini fakta-fakta yang menarik yang perlu diungkapkan begitu. Dan ini kenapa tadi kata Pak Riji, Bang Yusradi, ini perlu didorong adanya museum. Nah, kita bicara soal museum, Bang Yusradi ya, sedikit mungkin sebelum kita closing. Kita perlu ada museum untuk melihat sejarah, bukan hanya soal bebesan jadinya. Karena menurut Cik Lidan ini ada masjid-masjid terkait seperti masjidnya Masjid Asir-Asir. Masjid Asir-Asir yang diperkirakan juga ada hubungannya dengan Habib Syarif atau Habib Muhammad begitu. Masjid Asir-Asir ya Cik, mungkin bisa digambarkan sedikit saja Cik. Masjid Asir-Asir Cik. Oh, Masjid Asir-Asir itu dibangun setelah Belanda, setelah masuk Belanda, Habib Said Abdillah ini diangkat oleh Belanda. Oh gitu. Tapi ada dari bebesan juga. Menantu istrinya anak daripada Habib Muhammad Jalung. Oke. Sarifah. Nah, ini Sarifah Khadijah yang bungsu. Oke. Jadi anak Habib Khadijah, cucu Habib Syarif ya yang dibebesan berkawin dengan Habib Abdillah. Tapi sudah datang Belanda baru dibangun yang di Asir-Asir ya. 19 sekian lah. 19 selalu identik dengan sumur, yang ada sumurnya itu ya Cik berarti ya. Ada sumur. Itu pun ada sumur. Ya, ada baik, sumur ini bukan kan di dalam. terkait ini. Oke. Jadi ada di Jalung, kemudian ada di Ketol, ada di Bebesen, kemudian ada juga di Asir-Asir. Jadi sangat luas sebaran, bukan penyebaran Islam ya, tapi Mas Radi ya. Kita sebutnya sebagai apa nih Mas Radi? Pengajian apa istilahnya nih penyebarannya? Ya, kira-kira jejak Habib ini. Nah, jejak Habib ya, yang berkaitan dengan pembangunan masjid. Dewan, ya, siap. Silakan Bang Ilman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji ku Tuhan, selawat ku Rasulullah. Kita penguli Raja Besar Bapak Ridwan ini yang kita banggakan dan saya sangat apresiasi sekali ini kepada Bapak T. Said Lidansah Pak ya. Ya mungkin pernah demu gitu ke Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat Pak. Renyel ini Adinda Yusradi Usman dan moderator yang luar biasa ini Adinda Iwan Bahagia. Sedikit ini Bung Iwan, kenapa kita sangat apresiasi kepada Pak T. Said Lidansah dan Adinda Yusradi. Jadi jejak ni pendahulu itu atau moyang datu itu atau Habib Sigeh kita ni ini secara umum atau secara global Mayoku Gayo ni atau Ari Aceh betul Mayoku kita ini kan sangat luar biasa, ini sangat kita syukuri ku Tuhan bahwa dengan hadirnya beliau-beliau pada masa itu, inilah salahku kita jejake, dan inilah lagu Ling Sina salah satu pewaris Nabi lah mungkin salahku bersilo nih. Jadi kurasa ini luar biasa, ini salut, dan Brigjen ini Pak Lidansah sudah mengungkap lagu Ling Sina walaupun Ari Datu, Anan dan lain-lain. Ike gerara cerita ni hari pendahulu itu mungkin Bapak Said Lidansah juga bercerita. Ini kan harus kita hargai, harus kita apresiasi sekali ini. Dan ini kurasa kita momen ini Pak Yusradi ini segera harus kita tulis ya, harus kita teliti lebih khusus, lebih spesifik atau lebih fokus ya. Ketiti selahir lagu lingna orang kita ni anak kekeberen jadi ya. Hijau kekeberen yang menjadi sejarah. Kita ni sejarah betul. Ya udah, jalan berdebat. Akhirnya lagu ling Cina ya hilang. Jadi segermi kepada Bapak Ibu yang kira-kira lagu ling Cina pemerhati BUMD, ini kita siap fokus untuk Anda ini
mengungkap fakta-fakta ini, mudah-mudahan bisa terungkap ku kita, ku generasi itu, sawah ku keturun itu ke saya. Jadi ini pik lagu ling sini Adinda Yusradi, Adinda Iwan, 100 tahun yang lalu ini. Jadi kira-kira kita pe posisi saat ini, ke generasi itu bisa ratus tahun ku kodok, ku toyo, ini kegera terungkap fakta, hilang ke saya, lagu ini ya. Ini segera kita harus seriuskan ini. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sini Habib Muhammad Jalung. Jalung berarti areal Ipituri Megayo berbatasan urum Ketol, ya, atau zaman Sileh Narau ya. Jadi, aliran Sungai Pesangan ya, Pak Iwan, dia Iwan Bahagia. Jadi aku memang rilian nulak karone, cuman ada pengakuan di sudut-sudut itu ada kuburan di situ, kuburan yang dikeramatkan oleh masyarakat situ. Mungkin Pak Said Nidansah sudah nulak karone, aku gara-gara paham. Jadi ini kan bisa ada korelasinya, atau ada yang mungkin kita teguh benangi, demu benangi, lagu ling sini kenapa Jalung? Aku seputaran Jalung ya, di Iwan. Nah, dan ini pengakuan masyarakat. Ada beberapa kuburan di situ yang memang dikeramatkan oleh masyarakat Pituri Megayo nih. 35 nih Kupalo kita. Jadi kami memang ada liwat cuman gerbetih koordinasi mana ya. Jadi ini juga menjadi bukti mungkin lagu ling sini ada kuburan yang dikeramatkan di dasar ke mungkin ya. Jadi mungkin salah satu yang Bang disampaikan lagu lingnya Habib Muhammad Jalung ini mungkin kaitan nih. Karena ada jejak kuburan di sana Pak Said. Jadi ini kira-kira coba kita ungkap. Kita tidak berbicara polarisasi ini ya di Daiwan ya atau Aceh Tengah Pemerintah ini pemerintahan boleh beda, cuman ini kita tetap kegayuan, keislaman dan secara global kita di bumi Gayo ini ya. Karena tahun 2004 wami ya bisa umpah secara secara kultur budaya dan lain-lain kita kurasa wah BWN Gayo secara umum itu betul ini. Jadi sih mungkin ku sawahan Adinda Iwan. Sebetulnya nggak hampir cukup jelas nih. Kasih kita statement lagu ling nih Ananda Yusradi yang ngergah tentang kepastian nih singgung kita sawahan kasih kita sepakati lagu Nana kebetulan ya pendiriannya kira-kira akhir 1700 atau di awal 1800 kita ya. Kemudian yang terakhir nih harapan di kami ini kita sini kin harapan temur-murum untuk museumnya arti ya bukan saja karena sejarahnya Masjid Kuba Bebesan mau karena ya juga seperti sisawani gitu sini jadi masjid-masjid di seputaran Takingan ini atau Gayo ini kira-kira arah kait nih oleh karena ya kaki situs-situs nih inti sampai benih seperti ini juga generasi sehingga generasi itu mengetih lah lagu inilah sejarah si masa lalu oleh Datun tuh oleh Munyang tuh begitulah ini harapan kami Pak Herman berizin dan dukungan terhadap Pak Herman kasih Pak Herman selaku kepala dinas meskipun IBM tapi Bawi Pon Kemudian Pak Lidan Ananda Yusradi ini kreasi kami sawan genap kira-kira. Artinya ini sejarah sudah sangat jelas ya, ada Masjid Ketol, kemudian Masjid Bebesan, ada Jalung, kemudian ada Masjid Asir-Asir. Ini sangat berpengaruh terhadap sejarah Aceh Tengah ini Bang Yusradi, bukan hanya Bebesan pada akhirnya. Tapi untuk tahap awal ini kita dari Bebesan dulu yang bisa kita rekomendasikan untuk pembangunan semacam museum Masjid Kuba Bebesan yang mungkin ke depan ini juga bisa dilengkapi dengan pustaka-pustaka Gayo Bang Yusradi ya, karena Bang Yusradi juga pemilik museum pustaka Gayo terlengkap. Jadi di Indonesia museum sejarah buku Gayo atau literasi Gayo paling lengkap itu ada di Bang Yusradi Usman Al Gayuni begitu. Jadi mudah-mudahan ini Bebesan itu bukan hanya simbol tentang sejarah bagaimana pembangunan masjid berkembangnya Islam secara pesat dan pusat dakwah yang pernah menjadi pusat dakwah, tapi juga ini menjadi masjid literatur sejarah.
Jadi setiap orang yang datang bukan hanya membaca, ini saran mungkin bisa masukkan juga Bang Yusradi, bukan hanya soal Masjid Kuba Bebesen, tapi di situ ada buku gayo, ada linguistik, ada sejarah, ada bahasa, ada lain-lain yang mungkin bisa disupport. Karena Pak Yusradi juga nggak bisa sendiri ya, ada sumber support yang bisa mendukung itu gitu. Dan mungkin rekomendasi berikutnya dari saya pribadi ini kepada Bang Irmansah, mungkin ini bisa dipugar nanti makam-makam yang ada di Jalung itu dan diperjelas bersama keluarga sama Cilidan, bagaimana nanti bisa sama-sama ke sana berkunjung. Kemudian keluarga Said sudah, keluarga Habaib kemarin sudah hadir. Mereka sudah jadi ya Cilidan ya, bertemu keluarga Habaib atau masih habis Lebaran? Oh, mikrofonnya mati, Ji. Mikrofonnya mati tuh, mikrofonnya mati. Oke, kemarin sudah kayak waktu saya ke rumah Cilidan terakhir sudah mengagendakan untuk kunjungan ke Ketol. Gimana? Udah jadi? Ya, sudah. Beberapa minggu lalu kami sudah datang. Ada yang dari sudah berziarah, ada yang dari Jakarta, dari Medan, dari Duren, dari Lok Sumawi, termasuk dari Sungai Raya. Nah, dan yang dari Jakarta ada juga berkunjung berziarah ke Bebesen. Oke, Bebesen ya. Nah, ya artinya sudah bisa Bebesen ini juga Pak Reji menjadi salah satu lokasi wisata religi ya, Bang Yusradi ya. Menjadi wisata religi. Jadi di cikal bakal apa yang diusulkan oleh pusat kajian pusat kebudayaan gayo ini dari Bang Yusradi ini pertama kita bicara masjid, ke depan ini bisa menjadi banyak perkembangan yang bisa didukung termasuk pariwisatanya, kemudian juga sejarah literaturnya begitu. Aku setuju karena si kita bicarakan ini pertama dari sisi sejarah penting ya. Kemudian dari sisi sejarah kemudian kita mau nengok lagu dari sisi museumnya ini. Museumnya saya ini sementara untuk gayo secara umum saya ini keger kita temukan. Ya, betul. Kemudian Bebesen sendiri Toniwan Kota. Iya, sentral. Toniwan Kota, kemudian kita ngon cuma Pulau Tawar, Kusi, Sanah, beberapa ini, kemudian ke arah literasi, buku-buku, Sanah, beberapa ini perasaanku cukup ya, cukup bagus lah dari sisi juga. Kemudian ini karena kita berbicara kebudayaan gayo, yang mungkin ya kita akan mulai terus umpamanya berbicara sekecil apapun tentang budaya gayo itu harus dibicarakan terus sehingga ketintilupan masyarakat tentang wayang. Karena memang sejarah habis ini kena Yusradina memang kita kekabaran beberapa ini, tapi kekabaran ini kan akan habis ketika hilangnya, akan meninggalnya seseorang. Ini akan hilang, kayak apalagi generasi itu ini perasaanku kepedulian terhadap sejarah sangat kurang sekali. Jadi kenapa turah tir kita buat tenurung. Mungkin wari aku sekedar tambahan. Ya, berizin nama Jamhuri karena memang pada umumnya kita bukan masyarakat penulis dahulu ya, sehingga tidak banyak yang bisa dituliskan menjadi sebuah catatan sejarah penting bagi kita. Bang Yusradi, ya. Bagaimana closing statement ini, Bang? Ya, terima kasih Adinda Iwan Bahagia. Jadi ini alhamdulillah sudah ada kecocokan pelaku, waktu, alurnya, kemudian sebarannya. Jadi ini Bebesen ini menarik seperti dipublikasikan itu bahwa ini berdirinya kampung ini abad ke-16, kemudian akhir 1700 atau awal 1800 berdirilah Masjid Bebesen ini. Kemudian tahun 65 masjid ini terbakar. Dan tahun 60-an juga Bebesen seperti kota yang sekarang, seperti kota ya dalam tanda kutip ya, berpetak-petak. Nah ini sudah ditata tahun 1960-an. Kemudian fakta menarik lagi, ini buat hadirin semua, bahwa di Mersah Toa itu ada Telaga Kemuning. Nah, Telaga Kemuning ini menurut sumber tertulis, ikut Singamangaraja ke-12 menggalinya. Jadi pernah peneliti dari Medan, kemudian juga ada dari Belgia, orang Italia juga, sempat menanyakan ke saya bagaimana hubungan Sisingamangaraja ini dengan Aceh. Saya bilang bukan dengan pesisir, tapi dengan gayo. Nah, karena kalau dari pesisir itu kan mutar.
Nah, kemudian yaitu tadi abad ke-16, Bang Jamhuri dan saudara Kubeweni, ini perlu juga dipugar ini Pak Reje Bebasan, makam ni lebih kaderna. Nah, termasuk Telego Kemoning tadi jadi catatan, sebelum ini museum ini kita jadikan. Karena lagu kesimpulan sini bahwa ini jejak-jejak katakanlah perkembangan Islam ya. Jadi perkembangan Islam dengan arai tempat beribadah, kemudian relasi ku Habib, terutama di Aceh Tengah, lebih khusus lagi di Gailut, ya Gailut. Karena ini juga masuknya kemari bukan melalui jalur darat, tapi menempuh aliran sungai. Nah, jadi kira-kira di Bang Jamhuri, hari diskusi itu kukuduk-kukuduk ini bahwa jadi aliran sungai Ketolne, betul kan? Hari jalungnya ku Ketol, kemudian bebesan ke jalungnya. Ini Aceh Tengah, betul ini kira-kira abad 17, 18. Nah, jauh sebelum itu, hari jalur Samudra Pasai. Jadi hari anusuk wih Kuala Simpang, dan Samudra Pasai, wih ni Jemer, bener meriah, dan ini kuisak. Nah, Isak suruh kukuan ku kebayakan, ku kiri dan kuisak. Nah, ini jalur Malik anuna Bang Merah Malik Ishak. Nah, ini secara waktu apakah tidak lama setelah abad ke-6 ke-7H atau abad ke-10 ke-11 betul. Jadi ini kurang lebih simpulan waktu. Jadi ini sebagai penutup yang mudah-mudahan data-data ini bermanfaat kita BWNI. Dan harapan itu ini Reje Bebasan kuna setelah ini kitaran mian pertemuan khusus ya karena ini kita berjarak BWNI nguk melalui virtual atau ke lagu kampung api nguk inisiasi untuk pembahasan museum nih karena ku pengi hari panitia pembangunan seseni bahwa panitia ini ngemenos master plan. Nah tinggal ini kita masukkan betul. Kemudian identifikasi jejak-jejak nih Habibna Burkul, Kercing, Tensaran, kemudian Sawah Kujalungna ini juga perlu dilestarikan, betul. Dan ini hasil webinar ini ku rekam dan jadi insya Allah ini mau kasih kita tulisan dan ini untuk acuan untuk rumus musik. Jadi ku kurasa wayawah dan ku sudah ku BWNI karena lagu lingsina. Pusat kajian ini kegiatan ya penelitian, pengkajian, kemudian diskusi lagu ini untuk diseminasi informasi, publikasi, ya ikara kesi tindak masukan dari suderan kubel ini termasuk hari Kayus, Lideran Yaci atau yang lain-lain perlu kita bahas ya kita bahas melalui ini. Ya berizin. Ya. Ini segera kita bahas Pak Marjo, gerga. Sahan lagu lingnya Pak Kandi kurasa ahli di bidangnya. Jadi kita usah ide-ide ke saya atau kita sawahan kuna jerohi kebetulan ini. Dan kurasa maksudku ini segera kita agendakan. Nanti mokor. Hanya yang kedua, Adinda Yusradi, kami pengen ini kami ya atau kita bentuk ada kepentingan pora ini, betul ya, atas pembahasan yang kita ceritakan ini, kita lagu lingsina ke nge-printcam ini segera kita tulis, segera kita hana ini, kita tos buku. Kedai belum buku Adinda. Jadi berbentuk secara demlo, singkat demlo. Ketika kita padukan ke saya, kita kira-kira dan ini mungkin kita usul barekusi ke saya, karena ini kita sepakati. Nah, jadi maksudku tulisan singkat demlo. Sejarahnya si sawah ni Pak Said tidak Jinsah dan lain-lain arsinami kita rangkuman secara singkat demo beberapa lembar atau 10 lembar genap. Jadi kita jadikan sarana buku demo untuk awal Adinda. Lo mau kira-kira kita sepakati? Ya, insya Allah ini ke Iwan setelah ini memberitakan. Dalam bentuk berita di Suara Gayo dan aku kutulisin ke sisara tulisan. Ya.
Oke, cocok. Jadi kira-kira berita ini kin rujuk ente, nah lebih dalami lengkapi melalui tulisannya yang berisi kira-kira yang ya hasil penelitian 2007, kemudian setelah diskusi Bang Lidansah termasuk webinar seru nih. 1 menit, Cik Lida, sebelum kita tutup, apa yang disampaikan? Mic-nya, mikrofonnya dihidupkan. Oh ya, silakan Cik, closing statement. Jadi sebelum ditutup nih, Pak Cik sangat setuju tuh dengan usulan tadi itu kamu duduk murung agar lebih lebih nyambung. Oke, baik. Dan ucapan terima kasih kepada adik yang sudah memfasilitasi webinar, dan juga kepada Ananda Iwan Bahagia, dan juga kepada Rejo dan kepada saudaraku Kadis benar-benar ya. Semoga kita nanti akan bertemu. Ya Pak. Bawi Pak. Baik. Ya Pak. Bawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para peserta webinar sekalian, untuk kesempatan ini kita sudah berbincang tentang sejarah Masjid Kuba Bobosan, yang ternyata bukan hanya sejarah Masjid Kuba yang kita menjadi bahas, tapi perkembangan Islam di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun sekitar 1870 hingga 1700 dan 1800 gitu ya. Artinya ada perkembangan sejarah yang cukup lumayan, bagaimana kemudian komunikasi antar belah, ada antar wilayah, antar desa ini yang sudah terbangun cukup baik pada masa lalu, dan mudah-mudahan ini terjaga. Dan kemudian bagaimana Bobosan ini menjadi pusat literasi sejarah Gayo juga Bang Yusradi, apalagi Bang Yusradi ini adalah putra Bobosan yang memiliki pustaka Gayo terbesar di Indonesia, dan ini mudah-mudahan bisa berkembang juga di Masjid Kuba Bobosan, dan ke depan anak cucu kita bisa tahu sejarah, karena Masjid Bobosan ini kalau saya bawa tamu Pak, saya guide juga. Biasanya kalau saya pernah buat videografer dan teman-teman di Jakarta itu saya ajak selalu ke Masjid Kuba Bobosan. Dan ini yang nggak diketahui oleh perangkat kampung sendiri, kami itu sering bawa tamu ke situ Pak. Masjid Kuba ini selalu jadi pusat kunjungan, bukan alternatif, kunjungan wajib biasanya pada orang-orang tertentu gitu. Kemarin juga sama CNN. Luar biasa. Iya. CNN kemarin juga kita hadirkan di situ, CNN, BBC London, itu juga kita bawa ke Masjid Kuba Bobosan dan lain-lain gitu. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi pusat literasi yang kuat, dan ini dukung juga oleh Pusat Kajian Budayaan Gayo Bang Yusradi. Terima kasih Bang Jamhuri juga, Bang Muslim Ibrahim, terima kasih Bang Irman, ini dua dari kantor ini. Pak Reze juga terima kasih, sama kami kepada semua. Kak Yus juga, ada Putri. Aku moderator Iwan Bahagia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.